Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi, NIM 216500-9. Kali ini saya akan review kembali materi manajemen proyek tentang manajemen lingkup proyek. Baik, langsung saja. Manajemen lingkup proyek. Lingkup mengacu pada semua pekerjaan yang terlibat dalam menciptakan produk-produk dari produk dan proses yang digunakan untuk menciptakannya. Hasil adalah produk yang dihasilkan sebagai bagian dari suatu proyek seperti perangkat keras atau perangkat lunak, dokumen perencanaan, atau notulen rapat. Manajemen lingkup proyek mencakup proses-proses yang terlibat dalam mendefinisikan dan mengendalikan apa yang disertakan atau tidak dalam proyek. Perencanaan lingkup. Rencana manajemen lingkup. Rencana manajemen lingkup merupakan dokumen yang mencakup lingkungan. Rencana manajemen lingkup merupakan dokumen yang mencakup deskripsi tentang bagaimana tim akan menyiapkan pernyataan lingkup proyek, membuat WBS, memverifikasi selesainya hasil proyek, dan mengendalikan perubahan terhadap lingkup proyek. Masukan utamanya mencakup carta proyek, pernyataan lingkup awal, dan rencana manajemen proyek. Contoh project charter seperti pertampilan layar di akhir ini. Ini juga definisi lingkup dan pernyataan lingkup proyek. Pernyataan lingkup awal serta proyek, hasil proses organisasi, dan permintaan perubahan yang disetujui menyediakan dasar untuk membuat pernyataan lingkup proyek. Seiring waktu, ruang lingkup sebuah proyek harus menjadi lebih jelas dan lebih spesifik. Penetapan lingkup proyek lebih jauh. Membuat work breakdown struktur atau WBS. WBS merupakan pengelompokan pekerjaan proyek yang berorientasi pada hasil yang menetapkan lingkup total proyek. WBS juga adalah dokumen dasar yang memberikan landasan bagi perencanaan dan pengelolaan jadwal proyek, biaya, sumber daya, dan perubahan. Dekomposisi merupakan pembagian hasil proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Contoh internet disusun berdasarkan produk. Contohnya seperti ini. Intranet, website design, home page design, marketing page, dan sales pages. Website design ini ada sitemap, graphic design, program. Di sini ada teks, image, hyperlink, sama juga dengan marketing pages dan sales pages. Contoh WBS intranet disusun berdasarkan fase. Seperti ini contohnya. WBS intranet dalam bentuk tabular. Konsep ada 10. Pertama, evaluate current system. Kedua, define requirements. Ada 4. Yang pertama yaitu define user requirement, define content requirement, dan define system requirement, define server owner requirement. Yang ketiga, define specific functionality. Keempat, define risk and risk management approach. Dan kelima, develop project plan. Keenam, drive web development team, website design, website development, rollout, dan support. WBS intranet dan Gantt chart dalam project ini tampilan WBS-nya, dan ini tampilan schedule-nya. Gantt chart intranet disusun berdasarkan kelompok proyek manajemen proyek. Seperti ini tampilan WBS, dan seperti ini juga tampilan schedule-nya.
5-4, executing task for JWD consultants LBS execute. Pendekatan untuk mengembangkan LBS. Pedoman. Beberapa organisasi seperti DoD memberikan pedoman untuk mempersiapkan WBS. Pendekatan analogi meninjau WBS proyek-proyek serupa dan menyesuaikan untuk proyek Anda. Pendekatan top-down mulailah dengan item terbesar dari proyek dan pecahlah. Pendekatan bottom-up mulailah dengan tugas-tugas khusus dan merangkumnya. Pendekatan mind mapping menulis tugas di format non-linear bercabang dan kemudian membuat struktur WBS. Contoh pendekatan mind mapping seperti ini. Hasil WBS dalam diagram Information Technology Upgrade Project. Di sini ada Project Management. Hasil WBS dalam diagram Information Technology Upgrade Project. Ada Project Management Upgrade Inventory, acquire hardware and software, install hardware and software. Untuk update inventory ada perform physical inventory. Di sini ada building A, building B, dan building C. Update inventory ini ada update database. Dan untuk acquire hardware and software ini ada servers dan user hardware. User hardware ada laptops dan desktops. Pustaka WBS dan soft baseline. Banyak tugas-tugas WBS tidak jelas dan harus dijelaskan secara lebih rinci sehingga orang tahu apa yang harus dilakukan dan dapat memperkirakan berapa lama bekerja dan berapa biaya diperlukan. Pustaka WBS merupakan dokumen yang menggambarkan informasi rinci tentang tiap butir WBS, lingkup proyek yang disetujui dengan WBS-nya, serta pustaka WBS membentuk scope baseline yang digunakan untuk mengukur kinerja dalam memenuhi sasaran lingkup proyek. Verifikasi. Sangat sulit untuk membuat pernyataan lingkup dan WBS yang baik bagi suatu proyek. Bahkan lebih sulit lagi untuk memverifikasi lingkup proyek dan meminimalkan perubahan lingkup. Banyak proyek teknologi informasi yang sengsara karena scope creep dan verifikasi lingkup yang buruk. Pengendalian lingkup. Pengendalian lingkup melibatkan pengendalian perubahan terhadap lingkup proyek. Sasaran pengendalian lingkup adalah untuk mempengaruhi faktor yang menyebabkan perubahan lingkup, memastikan bahwa perubahan diproses berdasarkan prosedur yang dikembangkan dan sebagai bagian dari pengendalian perubahan, mengelola perubahan ketika terjadi. Variance adalah perbedaan antara rencana dan kinerja aktual. Rangkuman, manajemen lingkup proyek mencakup proses-proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek melakukan semua kinerja yang diperlukan dan hanya pekerjaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek dengan sukses. Proses utama mencakup, yaitu ada perencanaan lingkup, definisi lingkup, pembuatan WBS, verifikasi lingkup, dan pengendalian lingkup. Itulah materi review dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.